ball me, baby. Why'd you only call me when you're high? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Maulia Anggreni, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 6 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu ekonomi. Menurut bahasa Yunani, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos mempunyai arti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos diartikan sebagai peraturan atau hukum, sehingga oikos dan nomos dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana manusia mengatur rumah tangga atau bagaimana menjalankan manajemen di dalam rumah tangga. Secara umum, ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang suatu perilaku seseorang dan masyarakat tentang tindakan dalam membuat pilihan, baik dalam membuat pilihan yang bersangkut paut dengan uang, serta penggunaan sumber yang terbatas dengan berbagai alternatif yang terbaik untuk dapat menghasilkan barang atau jasa sebagai salah satu alat memuas kebutuhan manusia yang jumlahnya relatif terbatas. Ilmu ekonomi juga merupakan sebuah hasanah ilmu yang mempelajari tentang keputusan dan tingkah laku manusia dalam usaha menciptakan suatu kemakmuran dalam kehidupan. Ilmu yang mempelajari tentang berbagai ragam ketidakseimbangan yang terjadi pada usaha pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurut KBBI, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang asas-asas produksi, distribusi, serta pemakaian barang, serta kekayaan dan berbagai hal tentang pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan berbagai hal yang berharga. Berikut definisi ilmu ekonomi menurut para ahli ekonomi Indonesia dan ahli ekonom internasional seperti dirangkum dalam buku Zaki pada tahun 2018. Yang pertama, menurut Aristoteles, adalah filsuf bangsa Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung, menuliskan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang dapat digunakan dengan dua jalan, yakni kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Artinya, ada nilai pemakaian dan ada nilai pertukaran. Yang B, Paul Anthony Samuelson adalah seorang ekonom Amerika Serikat yang menamatkan studinya di Universitas Chicago saat umur 16 tahun dan menyelesaikan gelar doktor dari Harvard University, berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang kehidupan manusia dalam kegiatan hidup sehari-hari dan bagaimana usaha untuk mendapatkan dan menikmati hidup. Selanjutnya, menurut Suherman Roshidi, ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang berdaya upaya untuk memberikan pengertian dan pengetahuan mengenai fenomena di masyarakat yang timbul akibat dari perbuatan manusia dalam usahanya untuk pencapaian kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Yang selanjutnya, Adam Smith adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern, berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam upayanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada Nicholas George Mankiw adalah seorang ahli ekonomi makro berkebangsaan Amerika. Beliau terkenal di dunia akademis karena karyanya tentang paham Keynesian, baru mengutarakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang usaha masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam yang langka. Selanjutnya ada Marihot Manulang. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang membahas tentang usaha masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Arti kemakmuran dapat diartikan di mana suatu keadaan manusia dapat mencukupi kebutuhannya, baik berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya ada Abraham Maslow. Adalah teoretikus berasal dari Amerika, menjadi pionir alias
aliran psikologi humanistik dan beliau terkenal dengan teori hierarkinya. Kebutuhan manusia menyampaikan bahwa ilmu ekonomi adalah bidang pengkajian di mana ilmu ini mencoba menyelesaikan masalah atas kepentingan manusia lewat berbagai sumber ekonomi yang sudah ada berdasarkan teori dan prinsip dalam suatu ekonomi yang sudah dianggap efektif dan efisien. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi lahir dan berkembang melewati suatu proses panjang. Ilmu ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu baru pada tahun 1776 seiring dengan terbitnya buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang ditulis oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Adam Smith, yang kemudian dikenal dengan Wealth of Nations pada tahun 1776, dan tahun ini sering dikaitkan dengan tahun kelahiran ilmu ekonomi, sedangkan Adam Smith dinobatkan sebagai bapak ilmu ekonomi karena telah memberikan konsep dasar yang jelas dan utuh terkait ilmu ekonomi. Seterusnya, dalam perkembangan ilmu ekonomi membentuk cabang-cabang ilmu yang didasarkan pada penekanan tema pembahasan oleh berbagai pakar dan ahli ekonomi. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah bagian ilmu dari ilmu ekonomi yang menggambarkan suatu keadaan perekonomian masyarakat yang dikaji secara benar dan akurat sesuai dengan realita di masyarakat suatu masa tertentu yang disajikan dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau dalam bentuk penyajian lainnya. Ekonomi deskriptif juga dapat diartikan sebagai pandangan yang menggambarkan tentang hubungan proyeksi dari keadaan ekonomi yang terjadi dengan sifat-sifat ekonomi yang telah diwujudkan dalam kegiatan ekonomi sebelumnya. Yang selanjutnya, ekonomi terapan. Merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menggunakan hasil-hasil kajian teori ekonomi untuk dapat menjelaskan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam ekonomi deskriptif. Selanjutnya ada ekonomi teori. Ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang ekonomi berdasarkan teori-teori. Teori ekonomi mempelajari kolerasi antara kegiatan ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain dan merumuskannya hingga menjadi hukum ekonomi. Nah, secara umum, teori ekonomi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Kedua kelompok besar ini membahas masalah-masalah ekonomi, tetapi permasalahan yang dibahas dan dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya. Tetapi walau demikian, kedua kelompok ini tetap saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro membahas tentang aktivitas ekonomi dan berfokus pada tindakan agen individu dan dalam ekonomi seperti rumah tangga, pekerja, dan bisnis, dan aktivitas individu sebagai produsen, permintaan, penawaran, dan struktur pasar termasuk dalam analisa ekonomi yang termasuk dalam kategori mikro. Dan selanjutnya, ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro, yang dibahas adalah tentang aktivitas individu dan permasalahan ekonomi dalam unit-unit terkecil berupa individu. Maka dalam ekonomi makro menganalisa variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, investasi total, total konsumsi, dan tabungan masyarakat. Bahasan dari ekonomi makro menyangkut kepada analisa keadaan keseluruhan dari aktivitas perekonomian dan tidak membahas mengenai kegiatan menyangkut bagaimana individu sebagai produsen, konsumen, atau pemilik faktor-faktor produksi, melainkan menganalisanya total keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut kepada perekonomian secara menyeluruh dalam skala besar. Masalah yang dihadapi dalam ekonomi makro termasuk inflasi, pengangguran, ketimpangan, pembayaran neraca pembayaran. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang mazhab syariah.
bersumber dari kitab-kitab karya filsuf terkenal seperti Al-Ghazali yang menafsirkannya dari kitab suci Islam, Al-Quran dan hadis, yang umumnya banyak menjelaskan tentang hakikat uang, perbankan, dan perdagangan, serta sistem moneter dan fiskal secara keseluruhan. Meskipun dalam perkembangannya, sistem ekonomi syariah ini masih pro dan kontra dalam kajian ilmu dan prakteknya. Akan tetapi, semangat memperdalam dan mempraktekkan ilmunya sudah cukup lumayan untuk menjadi alternatif jalan baru. Untuk menutupi kekurangan dan mungkin juga kekeliruan dan kesalahan dalam ajaran mazhab ekonomi klasik dan Keynesian. Masalah dan tujuan kebijakan ekonomi makro. Secara umum, permasalahan dalam ekonomi makro dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah jangka pendek atau disebut dengan masalah stabilisasi. Masalah ini berhubungan dengan adanya bagaimana mendrive perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dalam jangka pendek bulan atau tahun, agar dapat terhindar dari penyakit ekonomi makro yang utama yaitu A. Inflasi yang besar dan berkepanjangan, yang B. Tingkat pengangguran terbuka yang besar, dan C. Ketimpangan dalam neraca pembayaran. Dan masalah yang kedua yaitu masalah jangka panjang atau disebut juga dengan sebagai masalah pertumbuhan. Masalah ini berhubungan dengan bagaimana mendrive perekonomian agar tetap berada dalam kondisi keserasian antara pertumbuhan jumlah penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi dengan program penggalakan tabungan masyarakat. Adapun masalah-masalah di ilmu ekonomi makro. Yang pertama itu inflasi. Inflasi itu adalah naiknya harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh ketidaksinkronan pada program sistem pengadaan komoditi atau produksi, penurunan harga, pencetakan uang, dan lain sebagainya, dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Akan tetapi, manakala biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi yang menyebabkan harga jualnya menjadi relatif tinggi, sementara di sisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap, maka barulah inflasi ini menjadi sesuatu yang membahayakan, apalagi bila berlangsung dalam waktu yang relatif lama dengan porsi berbanding terbalik antara tingkat inflasi terhadap tingkat pendapatan atau daya beli. Masalah selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran sejatinya terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Selain itu, pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerjanya tinggi, akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur atau pengangguran sukarela. Oleh karena itu, pengangguran selalu saja ada dalam suatu perekonomian. Maka, sebenarnya pengangguran itu bukanlah masalah yang berat dan membahayakan, karena sesuatu yang selalu ada dan bahkan harus selalu ada, termasuk hal yang menguntungkan bila bisa dikelola dengan baik dalam kondisi yang baik pula. Dalam analisa ilmu ekonomi makro, kondisi yang diharapkan bukanlah bagaimana memperkerjakan semua tenaga kerja yang mencari pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka secara sporadis, karena akan membahayakan kondisi perekonomian bila ditinjau dari sisi lainnya. Akan tetapi bagaimana caranya agar setiap lowongan kerja yang disediakan pada suatu periode tertentu dapat terisi semuanya oleh para pencari kerja. Kondisi manakala semua lowongan pekerjaan sudah terisi penuh oleh para pencari kerja, inilah yang disebut dengan dalam ilmu ekonomi sebagai full employment. Ingatlah bahwa kondisi full employment ini bukanlah kondisi yang sama sekali tidak ada pengangguran. Masalah selanjutnya adalah neraca pembayaran yang timpang. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional di suatu negara terhadap negara lainnya dalam kurun waktu tertentu, umumnya dalam periode 1 tahun. Dalam BOP ini akan terlihat kemampuan atau produktivitas penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lainnya yang tercermin dari
defisit atau surplusnya suatu perdagangan, dan keluar masuk modal. Pintas akan menguntungkan bila BOP suatu negara mengalami surplus, dan sangat merugikan bila defisit. Akan tetapi tidak demikian. Kenyataan dalam politik ekonominya, neraca pembayaran timbang maksudnya adalah adanya kesenjangan jumlah perolehan dari ekspor dengan pembayaran untuk impor. Masalah selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Untuk masalah jangka panjang seperti tingkat pertumbuhan penduduk yang memang menjadi semacam dilema bila dibandingkan dengan program pemerintah lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesehatan dan harapan hidup masyarakat, serta program-program lainnya. Dahulu Malthus pernah meramalkan bahwa pada masanya suatu negara di dunia akan menghadapi masalah yang sangat pelik, yaitu bagaimana menghidupi dan mencukupi kebutuhan penduduk-penduduk dengan jumlah pangan yang terbatas. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas produksi atau kapasitas produksi yang rendah. Peningkatan kapasitas produksi berhubungan dengan tingkat investasi, dan investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat. Sedangkan tingkat tabungan masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsinya. Jadi, bila kapasitas produksi ingin ditingkatkan, maka tabungan haruslah juga ditingkatkan agar investasi dapat pula ditingkatkan. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah menyerap kelebihan kapasitas produksi tersebut bila tabungan masyarakat tinggi itu yang berarti tingkat konsumsinya relatif rendah. Inilah yang disebut dengan paradoks Hammett. Di suatu sisi, daya konsumsi masyarakat akan mendorong investor untuk segera membuka kapasitas produksi baru. Dan pembukaan kapasitas produksi ini akan membuka dan menyerap lapangan pekerjaan. Di sisi lain, masyarakat diharapkan berhemat dengan cara memperbesar tabungan, dan dana tabungan itu akan dipergunakan untuk investasi. Itulah sebabnya mengapa pencarian dan pembukaan pasar baru di luar negeri untuk menyerap kelebihan produksi di dalam negeri itu perlu dilakukan. Dan untuk mengisi kekurangan dana tabungan yang akan dipergunakan untuk investasi di dalam negeri, maka pemerintah selalu berusaha menarik para investor dari luar negeri agar mau menanamkan modalnya di dalam negeri tersebut. Yang selanjutnya saya akan kembali mengingatkan secara singkat tentang ilmu ekonomi merupakan bidang disiplin yang kurang jelas batasan-batasannya. Karena mencakup terlalu banyak hal, batasan selalu berubah-ubah, dan definisi yang digunakan pun sering merupakan subjek yang kontroversial sifatnya. Setiap orang menafsirkannya berbeda-beda. Bahkan sama ahli ekonomi pun sering dijumpai ketidaksepakatan. Pada dasarnya, semua orang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jadi setiap orang perlu mempelajari ilmu ekonomi baik secara formal maupun non-formal. Di universitas atau pendidikan tinggi, pengajaran ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi teori atau ilmu ekonomi makro. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Yang ketiga, kelompok yang bersifat penunjang, yaitu matematika dan statistika. Dalam kehidupan sehari-hari, teori terkadang tidak sama dengan praktek, karena teori adalah prinsip, hukum, dalil, atau kaidah yang bersifat sangat umum. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Definisi ilmu ekonomi setiap ekonom pada dasarnya sama, yaitu meliputi scarcity atau kelangkaan, kemakmuran, dan kepuasan. Pengembangan ilmu ekonomi sudah dimulai dari Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi, dan baru menjadi disiplin ilmu tersendiri sejak tahun 1776 dengan pelopor Adam Smith. Dari definisi tersebut tadi dapat dikutip kesimpulan pertama, sumber pemuas manusia itu terbatas adanya, sebab kebutuhan itu sendiri relatif jumlahnya. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Kedua, bagaimana cara yang terbaik untuk menerapkan pikiran antara berbagai alternatif yang ada dengan mengamati aktivitas dan interaksi di antara economic agents.
yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Adapun pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi antara lain, yang pertama itu rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap lainnya. Yang kedua, ada perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan mereka dalam perekonomian ialah mengorganisasikan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga kebutuhan rumah tangga berupa barang dan jasa dapat diproduksi dengan sebaik-baiknya. Yang keempat itu ada pemerintah. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah Departemen Pemerintah, Departemen Pemerintah, badan yang mengatur penanaman modal, Bank Sentral, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Lalu selanjutnya tentang tinjauan umum tentang ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi merupakan disiplin yang kurang jelas batasan-batasannya karena mencakup terlalu banyak hal, batasan yang berubah-ubah, dan definisi yang digunakan pun sering merupakan subjek yang kontroversial sifatnya. Setiap orang menafsirkannya berbeda-beda, bahkan sama ahli pun sering dijumpai ketidaksepakatan. Pada dasarnya, semua orang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jadi setiap orang perlu mempelajari ilmu ekonomi baik secara formal maupun non-formal di universitas atau pendidikan tinggi lainnya. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.